Wa qalu, dan mereka berkata, laula, kenapa tidak nuzila, diturunkan alaihi, kepadanya, ayatun, satu ayat, tanda kekuasaan Allah, mukjizat yang dimaksud ya, mir rabbihi, dari Rabbnya. Kul, katakanlah, innallaha, sungguhnya Allah, qadirun, berkuasa, ala, atas, ayyunazila, bahwasanya menurunkan ayatan, ayat atau mukjizat. Walakinna, kan tapi, aksarohum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui kalau Allah itu maha kuasa. Jadi orang-orang musyrik mempertanyakan ini ya, kenapa tidak diturunkan kepadanya itu mukjizat, dan Nabi kok ora turunkan mukjizat itu. Walaupun sebenarnya mereka itu hanya mencari-cari alasan untuk menolak yang kira-kira tidak bisa dipenuhi. Kan tidak bisa memenuhi, ora iso kok aku ya ogah kan gitu. Padahal itu tadi, kalau mukjizat itu sudah diturunkan oleh Allah, itu mereka ya tetap tidak mau beriman. Itu mencari-cari alasan saja, karena mereka tidak tahu bahwa Allah itu maha kuasa menurunkan apa yang mereka minta. Itu bisa sebetulnya, sebenarnya bisa. Bahkan hal-hal yang aneh bisa saja, karena Allah itu maha kuasa. Cuma mukjizat itu yang menentukan Allah, nabinya sendiri tidak bisa menentukan mukjizat. Jadi mukjizat, karomah itu ya tidak bisa dikuasai. Nanti Allah yang akan memberikan. Kapan ya tidak tahu, kan gitu. Itu dengan izin Allah, kan. Contohnya Nabi Musa itu, ya, sering saya sampaikan. Nabi Musa itu punya tongkat yang bisa berubah jadi ular. Itu kalau sudah diperintah Allah. Kalau tidak diperintah Allah ya tidak bisa berubah. Pas adu sihir, Nabi saya takut ya. Jane kan ngerti nek ndek tongkat iso ya Allah. Baru diingatkan, lemparkan tongkat kamu. Terus berubah jadi ular, makan tali-talinya tukang sihir itu. Kemudian ketika dikejar Fir'aun, Nabi saya lari. Kok ora tongkate dincalke iki. Gen maneh ulah gen nyaplok Firaun kan ndak gitu ta nggih. Ya tetep mlayu wong rung didhawuhi karo Allah, mlayu. Nek cara dhewe kan ya tenang, ayo kowe nyerah nyerak tak. Uncalke tongkate kan gitu to nek cara nalar. Uncalke tongkate malih ulah gedhe, Firaun karo tentarane caplok kabeh kan kayak gitu. Nek nalar. Tapi kan ya tetep mlayu karena ndak diperintah oleh Allah. Baru sampai mentok laut suruh memukulkan ke laut, yang ora kon muncalke melu lho ning gubuk laut gentian. Kan itu mukjizat itu begitu gitu. Jadi ndak bisa dikuasai, ya tergantung Allah kan. Kan itu. Nabi Muhammad pernah dimintai orang kafir, nek kamu bisa menjadikan bukit sofa itu jadi emas, kamu akan beriman. Bukit emas kan bukit sofa kan ndadekake emas. Dan Indonesia pun dikai napa? Pun dikai gunung Rifat nih, Rifat. Gunung emas diduduk nanti dadi jurange emas. Rasa njaluk nggih, rasa njaluk wis dikai. Terus Nabi Muhammad kan doa nggih. Doa datangi orang malaikat. Muhammad, doamu akan dikabulkan. Nek kamu tidak akan beriman, tetap tidak beriman setelah dijadikan ini, dituruti akan disiksa dengan siksaan yang belum pernah untuk menyiksa umat-umat yang terdahulu. Oh, kayaknya. Akhirnya kan Nabi Muhammad tidak jadi, ya wes ra sida. Bangane engko to Brahman disiksa tak dakwah wae. Tak dakwah sak tekane nek cara Jawa nggih. Artine sing gelem ya
Yo sing ora gelem ya wis kan gitu. Nah, itu gitu. Jadi sebenarnya mereka itu mempertanyakan ini juga cari-cari alasan saja. Nah, kan ya kenapa kok tidak menurunkan mukjizat? Padahal di sini dijelaskan Allah itu berkuasa untuk menurunkan mukjizat tadi. Cuma kebanyakan mereka itu tidak tahu kalau Allah itu maha kuasa kan ya. Nanti di surat Al-Isra, di surat Al-Isra ayat 59 sana disampaikan ya, ya artinya bahwa tidaklah sekali-kali ya, menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami mukjizat tadi, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu tidak dikai mukjizat udah mendustakan, tetap tidak percaya kan. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud yaitu unta betina jadi mukjizat. Tanya Nabi Soleh itu yang dapat dilihat. Ini cetok ini mukjizat itu. Nah, tetapi mereka menganiayanya, menganiaya unta betina tadi. Nah, Nabi Soleh itu kan pernah dimintai rumahnya, kamu benar Nabi, ayo keluarkan onta dari batu kan hanya lagi. Dan itu dituruti. Nabi Soleh memukul, diperintah kok suruh memukul batu dengan tongkatnya, pukul tak batune meletek metu ontane. Onta ter ya wis apa jenenge? Wis tuwa maksudnya kan gitu nggih. Betina dan apa mempunyai air susu. Oh, kan itu kan. Kan jelas mereka melihat dengan mata kepala permintaan ini. Tapi ontanya malah dibunuh, malah dibunuh, kan gitu. Akhirnya mereka kan disiksa. Nah itu jadi itu tadi. Pokoknya kalau minta macam aneh-aneh dituruti, nek tetap tidak beriman, mereka melanggar janjinya yang sebelum diturunkan mukjizat tadi mau beriman ya, setelah diturunkan raja mengingkari, itu terus disiksa. Oh, ini. Dan makanya ya Allah menurunkan itu ya sekehendak Allah itu mampu. Dan yang di zaman Nabi itu banyak sebenarnya contoh-contoh. Mereka minta supaya Nabi membelah bulan, dibelah bisa kan ya. Udah pernah saya sampaikan itu ya. Tentang membelah bulan itu banyak. Kalau sahabat-sahabat sendiri juga banyak melihat mukjizat ya. Makanan yang sedikit cukup untuk orang banyak. Susu sak gelas iso ngwong 70. Nah, gitu. Angger bar dombe utuh neh, bar dombe utuh neh. Sedeng wong 70. Bubur sak liter, nek cara mriki bubur ngono nggih. Bubur sak liter kena wong 70 ya. Sing nyiduki nak wis. Ceritanya kan anu nggih. Ada sudah beberapa hari kan ndak makan gampangane kan itu. Ngelem sumpah ceklek terus ada seorang keluarga itu anu, Bu, ndek apa to, Bu? Anu aku pengen ngundang Nabi ngono, dahar. Ya sing kok gaweke bubur nek cara mriki nggih, jenenge men apa jenenge men babar nek diliwet kan sithik nggih bubur. Tapi anu lho, Nabi tok lho iki jatenger. Nabi tok aja ngomong liyane ndak ada. Oh ya matur Nabi. Tapi jenengan mawon lho nggih niki barange mung sithik mung sak porsi gamane. Nabi malah ngomong, iki ana undangan makan. Sak pejit undang kabeh, wong 70 sabu sufah. Enggak. Kan ngono sing omah bojone nyengeni bapak anu suamine nggih. Wedok. Piye iki malah kebruduk kan wong kon Nabi. Aku ki wis ngomong nek. Atur iki Nabi tok, Nabi kok sing Nabi singkat itu supaya rasa bingung. Karena nanti ada ya tak cedukane aku le nyeduki. Ceduk oleh Nabi, sedeng wong 70. Wis turah bisa dipangan keluargane mau. Nah, itu mujizat-mujizat yang diturunkan ya. Dan sahabat bisa melihatnya. Pernah dalam bepergian
mau sholat ndak ada air wudu, niku duwe sak baskom padahal wong akeh 80-an gitu. Terus Nabi tangannya dilenggangan baskom ya, dari sela-selaan keluar airnya. Jadi sedeng wudu wong akeh. Yang diturunkan ya banyak. Enggak bisa melihatnya. Cuma dasarnya orang itu kafir ya diberi mujizat itu tetap tidak percaya. Mulai tok takok mujizat. Pun 38. Wa ma min dabatin fil ardi wa ma dan tidaklah min dabatin dari binatang melata biasanya diartikan fil ardi di bumi. Apa itu sama makhluk yang melata termasuk manusia gitu. Wala ta'irin dan tidaklah burung yatiru bijanahaihi yang terbang dengan kedua sayapnya illa kecuali umat-umat amsalukum seperti kalian. Ma tidaklah farratna kami lupakan kami alpanya kan sudah mboten mudeng alpa niku napa? Alpa itu tidak hadir ta nggih? Tidak hadir tanpa izin nek sekolah niku nggih. Di absen. Alpa. Nah, alpa kan kosong. Artinya biasanya nek neng sekolah sing dimaksud tanpa keterangan ta nggih. Alpa niki ora sekolah, ning ora ning keterangane. Nek keterangane kan sakit, izin. Nek sing izin nek sakene iki alpa bolos, kosong. Maksudnya tidak melupakan, tidak mengalpakan ini. Fil kitabi di dalam kitab tidak dilewatkan, tidak terlewatkan dalam kitab, tidak kosong di dalam kitab. Nek kono enek catetane min sai dari sesuatu. Summa kemudian ila rabbihim kepada Rabb mereka yusyarun mereka dikumpulkan, dihimpun. Jadi binatang melata, burung-burung itu umat juga kan ya. Maka sebagian memaknai jenis macam-macam jenis yang namanya telah dikenal kan itu umat. Sebagian lagi ya burung-burung itu adalah umat manusia, umat jin juga umat ya. Binatang-binatang lainnya juga. Sapi ya umat. Makanya ada umat manusia. Umat manusia berarti ada umat yang selain manusia kan gitu. Kemudian yang lebih jelas lagi ya yang dimaksud umat itu adalah makhluk kan ya. Jadi, melainkan umat-umat juga seperti kalian yaitu makhluk juga. Ciptaan Allah juga makhluk juga seperti kalian ya. Kemudian mereka itu tidak dilupakan di dalam kitab, semuanya ada catatan rezeki ini, catatan apa jenenge umure itu ada di dalam kitab ada semuanya, tidak ada yang alpa tadi, tidak ada yang terlupakan. Alpa lupa nih meh padha nggih. Ngomong nggih ben asline alpa ning renjoh ngomong dadi lupa. Kan banyak bahasa Arab yang terserap ke bahasa Indonesia jadi berubah nggih. Jadi berubah. Jawa niku tambah berubah nek. Ya. Ramadan iso dadi ramelan atau banget nih. Ramelan dari kata Ramadan katanya. Coba di ramelan.
Oke, jadi rezekinya sudah semua, baik di darat maupun di laut maupun di udara tadi ya, itu ada, tidak terlupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha berkuasa, maha memberi rezeki itu loh. Apa menciptakan apapun diberi rezeki oleh Allah. Yang membutuhkan rezeki ya makhluk hidup semuanya sudah ditanggung oleh Allah. Apa sih yang catatan rezekinya? Bahkan yang nanti di ayat yang lain menunjukkan bahwa Allah memberi rezeki itu pada binatang-binatang yang ikhtiarnya itu seperti tawakal aja. Ikhtiarnya sedikit. Kayak kemonggon lho. Gur gawe jaring wis meneng etok ngono ta nggih. Nggih ta? Gur gawe jaringe wae ya lemah. Ora kuat ngono lho, ora kaya kawat ngono gur karo benang wae. Ulet benang ta nggih, wis gawe jaringe ya mring-mring ngene. Wis gur meneng ae nunggu. Engko ya Allah kirim rezeki. Neng apa nyangkut nang ngono ta nggih. Tek parane dipangan ya nggih. Itu Allah menjamin rezekinya nih. Lemot apa nih, kelaper apa nih, apa nyangkut nang ngriku ya. Nek sing nyangkut ke Allah jane. Hakikatnya itu. Kalau orang itu mau memahami. Terus itu yang pertama. Yang kedua laba-laba ngomong gawe ra ndek suwiwi. Ning panganane dhewe suwiwi ya nek cara kan angel ta nggih. Iki ra iso mabur, ning panganane sing iso mabur. Nek kon ngoyak kan ora iso ta nggih. Nek Allah gampane sasarke makanane mau nyangkal ngono kan ra iso. Ra iso golek. Termasuk cecak niku ra ndek suwiwi, ning panganane sing duwe suwiwi. Ya coba nek kabeh ndek akal gampang. Sapa jenenge? Kewan-kewan pun ndek akal, wih cecak ra rono ngono nggih. Tapi ya Allah mesti sasar kayak gitu. Nyamuk semacam disasarke, nyerai cecak ngono. Nyerai cecak. Biasanya kan kewan-kewan sing nang lampu terus mabur-mabur kewan nyopraki lampu kan cecak yang sobone dengan lampu-lampu karena di memang Allah ciptakan ada binatang-binatang yang suka kepada lampu, ada cahaya. Moro-moro cecake dari moro. Lho itu lagi. Niku kabeh sing catatan rezekine. Oh, ini tidak terlupakan. Seperti umat, seperti manusia, seperti kalian sudah ada catatan rezekinya. Apalagi manusia diberi akal, guys. Tur napa jenenge? Alternatif rezekinya itu banyak. Alternatif makanannya itu banyak manusia. Gitu. Nek gak apa jenenge sapi ini kan gur bangsane suket-suket ta nggih gampangane nggih. Suket-suket. Alternatif makanannya kan lebih sedikit nggih. Dikai iwak sapi ngono ketok ya moh nggih. Sapi dipakani iwak sapi ngono moh nggih. Dikai grehne ya moh. Gampangane kan nggih. Kan ini. Manusia kan alternatif punya apa-apa doyan. Oh, doyan. Dengan akalnya bisa membuat alat untuk mencari rezekinya. Ngono nggih. Kewan sing mabur ya iso gawe bedil. Neng laut iso gawe jolo, iso gawe pancing, ngono nggih. Terus telone iki neng jero lemah iso gawe pacul ngendu keri. Diberi akal ya. Artinya kan lebih luas lagi. Pintu rezekinya, alternatif rezekinya lebih banyak. Jadi sing kewan-kewan we tenang-tenang saja. Wong kewan kan ra ndek akal jare. Wong ya bantah wae. Kan ra perlu nyumbang barang. Kan itu nggih. Kewan ra perlu nyumbang to nggih. Jare kadang-kadang manusia ki urip iki sing abot sosiale ngono jare. Sosiale nek usum sumbangan bareng-bareng ngono ya ngentekke anggaran gampangane kan. Bareng-bareng terus sedulur kabeh wis semua meneh jare. Ndak oke. Bantahe ngoten niku. Terus ora tau lara, ora tau perlu nang rumah sakit ngono nggih. Ora tau ning dokter. Ora bayar sekolah ngono ya alesane wong bantahe ngono iki. Padahal Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang tawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, maka dijamin masuk surga. Burung itu pagi-pagi dalam keadaan lapar, sore-sore dalam keadaan kenyang. Wis ngono tok, ora tau nyimpen ngono lho nggih. Wis tawakal. Sing saiki ngeleh ya golek pangan, terus wis rampung ngleret, ngoceh-ngoceh. Heng kowe turu apa didis ngoceh-ngoceh wis ngeleh golek pangane. Ngono sesuk ngono ki terus. Ora kok kowe iki sumpari ya simpen ae cah. Ndak. Nyimpen nang susuene ya ora apa-apa musuh ngono ya ora. Kan itu. Kan itu ran pikiran wis. Sesuk pas langsung pari ya golek kembang suket biasanya nggih, kembang suket panganan bijian. Kan itu. Dah, karena memang Allah sudah mencatat semua rezekinya. Terus yang apa jenenge? Kelakuannya juga dicatat. Ya. Catatan ketentuannya sudah ada, terus yang dilakukan juga dicatat dan tidak terlupakan. Nah, jadi catatan ketentuan dan catatan amalnya itu juga ada. Gitu loh. Kewan-kewannya dicatat amalannya ternyata kan gitu nggih. Maka nanti summa ila rabbim yusarun, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Yang hewan saja nanti dikisos di akhirat nggih. Catatan amalnya apa namanya, Nabi pernah bersabda itu di dalam Al-Qur'an juga dengan yang ayat ini kuntu turoban ya laitani ini kuntu turobaya, betapa senangnya jika aku ini menjadi tanah. Itu kan gara-gara orang-orang kafir di akhirat. Itu perkataan orang kafir nanti di akhirat. Melihat kambing yang di dunia itu kambing sing duwe sungu jeblasi sing ra duwe sungu. Nah, itu juga tidak teralpakan. Tetap dicatat ya. Di sing catat iki jeblasi wedhus lera di sungu. So nang akhirat dikumpulkan tadi ya, dikumpulkan, bangkitkan. Sing ra ndek sungu dikai sungu ganti, jeblase sing ra ndek sing ndek sungu ning donya ndek sungu dilaki sungune. Sing ra ndek sungu dikai sungu, bales tes. Wani jeblas ping 10, bales ping 10, bar kowe wis dadi lemah. Tidak ada surga, tidak ada neraka, tapi dikumpulkan dihisab dulu. Dihisab dulu. Gitu. Nah, maka orang-orang kafir melihat gitu, penak ya, bar jeblas-jeblas dibalas terus dadi lemah. Wis ora disiksa sak terus dadi lemah kan enak. Terus orang kafir berkata tadi ya laita ini kuntu wah betapa senang. Saya juga seperti kambing itu dadi lemah wae. Berarti rasa disiksa ning neraka ngono lho. Karepe penak kan gitu. Yes. Paling nggih ben tahun jotosi wong jotosi ganti rampung dadi lemah wis penak. Lah iki jotosi terus ganti kan rekoso. Biasanya nek jago-jago sing didu ngono lho. Kan ya apa jenenge? Neladungi pitik liyane to nggih. Wah, kan. Wonge sing di teladungi ganti jajal. Kowe gawane ngadu pitik to. Di du ganti nek kono. Du pitik botoan sisan Mas. Pun ya 39 ya.
Walladzina dan orang-orang yang kadzabu mendustakan bi ayatina kepada ayat-ayat kami dengan ayat-ayat kami, summun tuli, bukmun bisu, wa bukmun dan bisu, fidzulumatin dalam kegelapan. Man siapakah yang yasa'illahu atau barang siapa yang Allah kehendaki, yudlilhu yang di Allah itu sesatkan, waman dan barang siapa yang yasha Allah menghendaki ya ja'alhu di Allah menjadikannya ala siratim mustaqim di atas jalan yang lurus. Jadi ini sebagai perumpamaan ya orang-orang yang tidak beriman, yang karena kebodohannya, kejahiliannya, itu seperti orang yang tuli, tidak bisa mendengar, bisu tidak bisa bicara, dan selain itu dalam kegelapan artinya tidak bisa melihat. Lah orang yang seperti itu ya sulit untuk mendapatkan hidayah ya. Kamane dinasihati iki kaya wong tuli, kaya wong ora krungu. Kan itu guys, kaya wong bisu, kaya wong ra iso delok. Ada ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah. Jika itu tidak bisa melihat, tidak bisa mengambil pelajaran. Ya, akhirnya tidak bisa melihat, akhirnya tidak bisa mendapatkan petunjuk kan gitu. Padahal orang itu kalau dia menggunakan akalnya secara sehat dengan melihat keadaan alam ini pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang situ tambah menjelaskan keberadaan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Kemudian barang siapa yang Allah kendaki sesat, artinya disesatkan oleh Allah, ya dia akan tersesat. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, ya dia akan mendapatkan petunjuk. Jadi ada sebagian orang itu diberi petunjuk dan sebagian orang disesatkan. Dan yang disesatkan lebih banyak daripada yang mendapatkan petunjuk. Maka kita perlu berdoa toh nggih. Dinas siratal mustaqim kan donga terus toh nggih. Ini karena jalan yang lurus. Atau neng katis Allahumma ini as'alukal huda. Nggih. Ya Allah sebenarnya aku minta petunjuk kepadamu. Wah, kan nggih. Jadi petunjuk itu selalu diminta kan gitu. Karena kalau ndak, walaupun kita mungkin sudah di jalan lurus, nanti iso geblasok ngono lho nggih. Iso cara wong mlakuno iki dalane sebener ning nek ora dituntun carane, ora dituntun iki jalure sing ndi iso geblasok lho nggih, iso geblasok. Kan gitu. Hanya perlu minta petunjuk, minta dibimbing gampang kan nggih. Minta dibimbing, jangan sampai geblasok ya, minta dibimbing oleh Allah, diberi tunjuk terus. Wah, iki dalane sing iki, dalane sing iki. Dan nanti kalau yang memberikan petunjuk itu Allah, ya tidak akan keblasuk. Nek neng donya itu njaluk petunjuk sing paling pinter, ngendi ngerti, Mbah Google niku lho nggih. Kuwi sok blasuke. Wis padahal ngendi ngerti ta nanti anu Sherlock, di Sherlock atau nganggo GPS. Nah ya nanti ya gue ya sih nganggo apa? Nganggo blasok kayak barang ya. Jadi makanya nek bukan Allah itu ya tidak sempurna itu lagi. Allah sempurna. Selain Allah tidak sempurna. Kan wae dalan sing terdekat ta anu le di sing ditunjukke mbuh kuwi engko sidane dalane cilik ora sedeng apa dalane apa jenenge medane berat. Wah kan itu. Kan gitu.
ora ngerti, wong sing liwati ya ora ngerti arep liwat ning ndi. Seperti Gunung Kidul itu ngendi jenenge? Budel itu ya. Enggak, bukan sing Sambeng sing keluane sing mokok-mokok. Ya kan ceritanya ning bis ta nek bis saka Bayat arep nang pantai ping niki ya. Kan nganggo Google ya ditoke kono. Lah sopire urung ngerti medane to nggih. Gua langsung munggah to nggih. Muni kan telat ngoper mundur. Dalam bisa nggih anyar. Ning ora siap ya mundur limpang. Jenen ora nyeblok. Bablas nggih, glimpange nentep tebing. Ning meninggal siji. Lah wonge ning arep lawang anjlok sik, anjlok malah bisa glimpangen ngebruki. Nek sire golek slamet ta nggih. Anjlok sik ya semlang nek bisa bablas kayak anjlok lah. Bisa nguling ngebruki sing anjlok. Gebrukan bis meninggal. Yang konon sekarang dihapus dari Google jarene gitu loh. Jadi Google lewat kono ora neng enggak tahu ya. Cuma yang jelas ditulisi nggih. Enggak boleh bis, truk yang ora boleh lewat situ. Ya. Nah, kalau Allah memberi petunjuk dan kalau Allah sudah memberi petunjuk tidak ada yang bisa menyesatkan. Orang yang disesatkan oleh Allah, orang tidak bisa memberi petunjuk. Nah, makanya kita selalu berdoa kepada Allah minta petunjuk agar dibimbing gitu ya, agar dibimbing supaya tidak tersesat. Yang kedua kita mensyukuri setelah diberi petunjuk oleh Allah, disyukuri karena banyak orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, disyukuri. Nanti kalau disyukuri Allah kan menambahi petunjuk kan nggih, la in syakartum la azidanakum. Bukan hanya masalah rezeki saja yang disyukuri. Bukan hanya masalah rezeki duit. Petunjuk itu juga rezeki yang besar itu kan itu kan. Nah, dikai petunjuk kan dikai rezeki jannah kok akhirnya kan ujung-ujungnya ngoten ta nggih. Nah, maka syukur alhamdulillah diberi petunjuk oleh Allah. Nah, ngoten nggih. Orang-orang yang sadar gitu kan banyak nggih. Ini uga jek nom-nome no gawane apa tuku nomor, gawane nyonji, gawane napa nenepi golek ilmu-ilmu gitu terus dapat petunjuk oleh Allah. Alhamdulillah sejane itu petunjuk hati ngerti terus meninggalkan amalan-amalan musyrik, amalan maksiat yang telah lalu. Alhamdulillah. Nah, bisa bersyukur kan itu. Banyak orang gitu nggih, ya disyukuri terus nanti akan Allah tambahi petunjuknya. Oh, kan. Terbite lewat 24 ya. Lewat 24. Ini pun kelima nggih, sampai di sini dulu. Untuk pagi hari ini ya kita tutup dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana sattibil ba'sa isfi anta safi la sifa ila sifauka sifa alla yughadiru saqama. Allahumma asfi marada minal muslimin. Allahumma asfi marada minal muslimin. Allahumma asfi marada minal muslimin waj'al maradahum tahuran. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min syai'il asqam wa min virus corona. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.